Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi wa kafa wassalatu wassalamu ala ibadil mustafa Sayyidina Muhammadin ahli sidqi wal wafa. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin al-Fatih lima ukhlika wal khatim lima sabaqa nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila syiratikal mustaqim wa ala ali haqqa qadrihi wa miqdarihil azim. Sahabat Buya Helmi, pencinta amalan yang Allah berikan keberkahan kepada kita semua dimanapun berada, puji syukur mari kita haturkan kepada Ilahi Rabbi Allah subhanahu wa ta'ala. Dialah Allah, Zat yang telah memberikan kita kenikmatan. Dialah Allah, Zat yang telah memberikan kita kesehatan, sehingga dengan kenikmatan itu kita dapat melakukan suatu kegiatan aktivitas kita sehari-hari, seraya kita bermohon kepada Allah. Mudah-mudahan aktivitas yang kita lakukan pada hari ini membawa keredoan, membawa keberkahan, dan membawa petunjuk dari Allah subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Sahabat Buya Helmi, pencinta amalan dimanapun berada, dalam konten YouTube kali ini, Al-Fakhir akan memberikan suatu ijazah kunci agar hajat, agar amalan yang kita dawamkan, yang kita kerjakan, yang kita baca langsung dikabulkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Untuk daripada itu, yang sudah mengamalkan mungkin kuncinya kurang pas. Ibarat sebuah kunci, kalau kuncinya itu giginya ada 3, kemudian kita tambah 1, maka kunci itu nggak akan pas. Nah, inilah pasport kuncinya agar Allah subhanahu wa ta'ala mengabulkan segala permintaan kita, mengabulkan segala hajat kita. Amalan-amalan yang kita baca, yang kita dawamkan, rutinitas setiap hari, bukan mengandung pahala saja, tapi Allah akan mengabulkan apa permintaan sahabat-sahabat Buya Helmi, pencinta amalan dimanapun berada. Untuk daripada itu, saksikan konten sampai selesai agar kita jangan gagal salah paham. Sahabat Buya Helmi, pencinta amalan dimanapun berada, amalan apapun, hajat apapun yang kita minta kepada Allah, mau minta uang 1 miliar, mau minta bayar hutang yang hutangnya besar seperti tingginya seperti gunung, bermiliar-miliar, kemudian mau hajat pergi haji, mau hajat punya mobil, punya rumah. Nah, di kunci inilah Allah subhanahu wa ta'ala, di pasport inilah, amalan inilah yang Allah akan segera mengabulkan permohonan kita, karena Allah subhanahu wa ta'ala sudah berjanji. Mustahil Allah subhanahu wa ta'ala mengingkari akan janjinya. Wa fa'idha sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Ya Muhammad, katakan kepada umatmu, hambaku, apabila dia meminta, bertanya kepadaku tentang aku, sesungguhnya aku dekat. Uda'uni astajib lakum. Itu firman Allah yang lain. Minta kepadaku, aku akan kabulkan segala permintaan. Nah, dalam konten ini, Al-Fakhir akan memberikan suatu rahasia keistimewaan agar amalan kita Allah subhanahu wa ta'ala langsung kabulkan pada hari itu juga. Ini yang berbicara bukan orang sembarangan. Ini yang berbicara adalah wali. Kunci inilah yang harus kita pegang. Syarat yang pertama, kita harus yakin kepada Allah subhanahu wa ta'ala bahwa hajat, amalan, permintaan kita akan Allah kabulkan. Itu syarat yang pertama. Syarat yang pertama,
kita harus yakin di hati sanubari kita, di jiwa kita, bahwa Allah akan mengabulkan. Jangan lagi bertanya, kok saya sudah mengamalkan, kok saya sudah mendawamkan sekian hari, kok belum dikabulkan. Jangan, berarti itu masih ragu. Biarkan saja, Allah akan melakukan. Karena insya Allah, kalau kita sudah memegang kuncinya ini, pasti Allah akan mengabulkan. Itu syarat yang pertama, yakin kepada diri kita. Wa may yattaqillah fayaj'al lahu min amrihi yusra wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Barang siapa yang bertakwa kepadaku, yakin kepadaku, aku akan mudahkan segala urusannya dan aku akan berikan rizki yang dia tidak sangka-sangka. Mau punya hutang yang segunung, ditagih hari ini, uang nggak punya, rumah sering ngontrak, mau punya rumah, baca amalan ini. Insya Allah, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mengabulkan hajat kita. Itu yang pertama, yakin. Yang kedua, kita melakukan sholat hajat 2 rakaat. Minimal 2 rakaat saja, kalau mau lebih silakan. Sholat hajat. Bagaimana tata cara sholat hajat? Rakaat yang pertama, setelah suratul Fatihah, kita membaca surat Al-Kafirun. Qul ya ayyuhal kafirun ilal akhiril ayat. Di rakaat yang kedua, setelah surat Al-Fatihah, kita membaca surat Al-Ikhlas, Qul huwallahu ahad. Setelah sholat, kita istighfar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan istighfar yang benar-benar. Kemudian kita sholawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sahabat Buya Helmi pencinta amalan dimanapun berada, setelah kita selesai melakukan sholat hajat 2 rakaat, istighfar dan sholawat, kemudian sahabat Buya Helmi buka surat Al-Imran ayat 173. Baca ini ayat. Apa bunyi ayatnya? Alladzina qala lahumun nas innan nas qad jama'u lakum fakshauhum fazadahum imanan. Titik sampai situ. Kemudian wa qalu hasbunallah wa ni'mal wakil. Nah, hasbunallah wa ni'mal wakil ini dibaca 450 kali, tidak boleh kurang dan tidak boleh lebih. Al-Fakhir ulangi, alladzina qala lahumun nas innan nas qad jama'u lakum fakshauhum fazadahum imanan. Hasbunallah wa qalu hasbunallah wa ni'mal wakil, hasbunallah wa ni'mal wakil, hasbunallah wa ni'mal wakil. Terus sampai 450 kali, tidak boleh kurang dan tidak boleh lebih. Kalau kurang berarti gagal paham. Jangan lebih, karena ini syaratnya. Yang tadi seperti Al-Fakhir Buya Helmi sampaikan, bahwa syaratnya itu 450, jangan ditambahin. Kalau kunci sudah pasnya segitu, jangan ditambahin pakai lubang-lubang yang lain, pakai misalnya kuncinya ada 3 lubang, ditambahin 1 lubang lagi, berarti kuncinya itu nggak pas. Jadi yang pertama yakin, yang kedua sholat hajat 2 rakaat. Rakaat pertama setelah Al-Fatihah surat Al-Kafirun, rakaat kedua surat Al-Fatihah, kemudian dilanjutkan dengan surat Al-Ikhlas, kemudian baca Bismillahirrahmanirrahim selesai sholat. Setelah itu istighfar, sholawat kepada Nabi, kemudian baca surat Al-Imran ayat 173 sekali saja. Alladzina qala lahumun nas innan nas qad jama'u lakum fakshauhum fazadahum imanan wa qalu hasbunallah wa ni'mal wakil,
hasbunallah wa ni'mal wakil. Jadi yang dibaca 450 kali itu hanya kalimat hasbunallah wa ni'mal wakil. Ya, sahabat pencinta amalan dimanapun berada, setelah kita membaca selesai hasbunallah wa ni'mal wakil, ingat yang dibaca 450 kali itu hanya hasbunallah wa ni'mal wakil. Setelah kita membaca selesai 450 kali hasbunallah wa ni'mal wakil, kita lanjutkan dengan Al-Imran ayat 174. Panqalabu bi ni'matin minallah wa fadlillahum yamsushum su'a wattaba'u ridwanallah wallahu dzu fadlin azim. Artinya, maka mereka kembali dengan nikmat dan karunia yang besar dari Allah. Mereka tidak ditimpa suatu bencana dan mereka mengikuti keredoan Allah. Allah mempunyai karunia yang besar. Setelah selesai kita baca ayat 174 surat Al-Imran, kita minta deh sama Allah, ya Allah, aku banyak utang, besok ditagih ya Allah. Motorku mau diambil, mobilku mau diambil, rumahku ini. Atau ya Allah, aku pengen sekali megang uang 1 miliar. Ya Allah, aku pengen sekali ini, aku pengen sekali ini. Minta hajat apa? Ngadu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Paspor, kuncinya itu sudah sahabat-sahabat Buya Helmi pegang. Ya, minta sama Allah seminta-mintanya, apapun insya Allah, Allah akan mengabulkan segala hajat, hutang piutang kek, minta rumah, minta mobil, minta istri yang belum punya istri, minta pekerjaan kalau lagi nganggur, minta apapun, insya Allah, Allah akan kabulkan. Nah, itulah paspor amalan dari guru Al-Fakhir, dari guru lagi ketemu dari sampai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Itulah syarat utama paspor kunci kita agar Allah mengabulkan segala hajat kita. Sahabat Buya Helmi, pencinta amalan dimanapun berada, konten amalan paspor sudah Al-Fakhir Buya Helmi berikan dengan keikhlasan, kerendahan hati, agar konten Al-Fakhir Buya Helmi terus berkembang dan dapat menemani sahabat-sahabat Buya Helmi pencinta amalan dimanapun berada. Jangan lupa like, subscribe, serta komen. Semoga bermanfaat. Sampai ketemu lagi di konten amalan yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.